Dari Jalan Villa Tidarinda nomor 4, Malang Youth Center, siaran lagi. Life is worth it. Yap. Oke, ini pertama kalinya konten kita di MYC siaran lagi. MYC siaran lagi. Saat ini kita akan ngobrol bareng Kak Yohanes MYC. Kalau di Instagramnya @YoMYC. Bener ya? @YoMYC. Ya langsung aja deh. Halo Kak Yo, apa kabar? Ya baik. Lagi sibuk apa aja nih Kak? Ya sibuk pelayanan. Jadi ya pelayanan di MYC, juga di gereja, dan juga pelayanan di Lembaga Pancaran Anugerah. Wih, jam terbangnya kemana-mana ya, banyak banget loh pelayanan. Nah nih Kak, kalau kita ngomongin tentang pelayanan, banyak juga nih adik-adik atau teman-teman kita yang masih remaja, masih muda, itu kadang masih bingung tentang pelayanan. Pelayanan itu harus seperti apa sih? Apakah harus sekolah Alkitab dulu, atau pelayanan harus terlibat di gereja dulu, atau apa? Ya kalau memang mau sekolah Alkitab dulu, boleh-boleh aja ya, tapi nggak harus gitu. Karena pelayanan itu sendiri artinya kan kita itu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui apapun yang Tuhan berikan. Entah itu talenta yang Tuhan berikan, waktu mungkin, bahkan tenaga, dan mungkin juga ada teman-teman yang mempunyai keterbebanan, punya uang, nggak menutup kemungkinan juga bisa memberkati orang-orang lain. Jadi pelayanan itu ya nggak terbatas dengan harus sekolah, ataupun saya masih remaja, saya nggak bisa pelayanan. Oke, berarti kalau dengan namanya bentuk pelayanan tadi memberikan yang terbaik. Kalau misalnya bangun tidur, terus aku ngerapin tempat tidur, apakah itu jadi bentuk pelayanan atau enggak? Ya itu bisa juga ya, itu kan pelayanan untuk diri sendiri ya. Nah kalau kamar kita sendiri bersih, rapi kan enjoy juga diri kita sendiri. Yang kedua ketika orang lain lihat kan juga senang juga karena rapi, jadi kita nggak jadi batu sandungan. Ya pertama kalau merapikan kamar, mungkin mencuci piring, mungkin apalagi, mungkin sebelum pakai baju setrika dulu dan lain-lain, itu kan hal yang memberkati diri kita sendiri dulu, baru nanti dampaknya juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah itu dia dampaknya buat orang-orang di sekitar kita. Kayak orang tua kita jadi nggak jadi repot-repot lagi untuk bantu beresin kamar, karena beliau harus sibuk nyiapin ini, nyiapin itu, bekerja dan sebagainya. Nah itu bisa kita lakukan dari hal paling sederhana. Tapi tadi Kak Yo sempat bilang pelayanan juga bisa jadi batu sandungan. Oh, kayak gimana sih Kak batu sandungan itu? Ya maksudnya jadi batu sandungan ya. Kita melayani tapi jadi batu sandungan ya, kadang-kadang memang ada motivasi-motivasi yang nggak benar dalam pelayanan itu. Karena kan sebetulnya motivasi kita melayani kan satu ya, hanya satu, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Nggak ada tuh embel-embelnya itu untuk mempermuliakan diri sendiri, karena ingin eksis di depan, mungkin ingin dilihat orang, ingin dihargai lah. Itu kan bisa-bisa kan yang jadi batu sandungan toh. Kadang-kadang juga melakukan sesuatu hal seolah-olah itu untuk pelayanan, tapi ujung-ujungnya kan untuk menyenangkan diri sendiri. Dan itu yang bahaya. Oh iya bener banget tuh Kak. Ini sebenarnya banyak sih dari kita yang masih remaja atau mungkin yang lagi dengerin sekarang kali ya. Kadang kayak ngerasa misalnya di gereja ada yang sedang khotbah, atau ada yang menyembah Tuhan, atau ada yang worship leader, pemain musik dan sebagainya, dan kita tahu persis siapa dia. Kemarin itu dia udah kayak gini, kemarin tuh dia marah-marah, kemarin tuh dia bikin aku sebel, kemarin tuh bikin pacarku sakit hati atau apa, tapi sekarang di gereja kelihatannya holy banget. Nah kalau kayak gitu gimana? Iya, kalau saya sih nanggepi pertama sih itu untuk diri kita masing-masing dulu ya. Maksudnya berkaca untuk diri kita masing-masing, bagaimana kita di hadapan Tuhan sebelum kita melihat orang lain loh kayak gini gitu kan. Jadi pertama ya kita lihat diri kita sendiri dulu, apakah memang kita itu sudah sebersih, atau kalau kita mau berkaca dia kok kayak gitu ya, apakah kita seperti apa. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kalau memang benar-benar kita lihat kayak gitu ya, memang ada hal yang tidak patut kita contoh. Jadi memang bisa Tuhan pakai siapapun itu bisa untuk memberkati jemaat gitu, tapi ada hal-hal yang penting, esensial, yaitu karakter. Jadi sebetulnya semua orang itu membawa hal ini, karakter. Makanya kan ada moto ya, karisma dapat membawa Anda menuju puncak, tetapi hanya karakter yang dapat mempertahankan kita tetap berada di puncak. Nah jadi mungkin orang itu berkarisma untuk pelayanan, mungkin orang itu mempunyai karisma, wibawa untuk membawa jemaat Tuhan, untuk mendoakan, mungkin untuk berkhotbah dan lain-lain. Tapi yang lebih penting itu karakter. Nah ini poin yang kedua ini yang harus kita lihat dari diri seorang yang melayani Tuhan, bagaimana karakter. Nah kalau karakternya memang sudah bagus, nah kita boleh. Nah nanti itu kan kita lihat toh, kita sudah tahu karakternya nggak bagus tapi masih pelayanan, ya udah kita doakan aja, karena memang kalau kita mau menghakimi juga itu kan bukan hak kita gitu. Nah jadi ya kembali ke kita masing-masing sih, kita di hadapan Tuhan ya kita evaluasi
evaluasi diri kita sendiri. Kalau kita tahu ada rekan, teman yang kok kayak gini ya kita doakan. Dan memang kalau nanti ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita bisa ngobrol face to face dan bukan untuk mencari mana yang salah, mana yang benar. Jadi emang sih ya, kalau kita cari mana yang salah, mana yang benar itu nggak ada habisnya. Jadi tadi pelayanan, kalau dalam Alkitab nih Kak, kalau dalam Alkitab pelayanan yang sejati itu ada nggak sih Kak contoh tokoh Alkitab atau siapa? Kalau contoh-contoh pasti banyak ya. Untuk contoh di dalam perjanjian lama pun juga ada. Kalau kita lihat Abraham kan, Abraham adalah dikatakan orang yang berkaul karib. Dia Abraham itu orang yang sangat setia kepada Tuhan. Jadi dia juga orang yang komitmen untuk melayani Tuhan. Kan anak-anaknya juga kan dididik gitu. Abraham, kalau kita lihat Ayub juga, Ayub adalah dikatakan Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Jadi banyak sekali kalau kita mau berbicara soal orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan Salomo pun orang yang dikatakan paling berhikmat, dia seorang yang melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan mendirikan bait suci yang itu sampai sekarang yang saya yakin itu nggak ada yang menandingi gitu loh kehebatannya Salomo ini untuk mendirikan bait suci. Nah kalau kita mau ke perjanjian baru ya ada banyak. Paulus kita lihat awalnya namanya Saulus, dia penganiaya jemaat. Ketika perjalanan ke Damsik dia berjumpa dengan Tuhan, dia diubahkan sehingga dia menjadi orang yang sangat radikal di dalam Tuhan. Artinya radikal dalam hal untuk mengabarkan Injil, dalam hal untuk pantang menyerah, untuk maju. Bahkan kan ketika di penjara harus kapal karam, Rasul Paulus berkali-kali harus berpuasa. Puasanya kadang-kadang kalau kita baca bukan karena memang puasa ya, tapi karena keadaan, nggak ada yang dimakan, dan dia terus berkomitmen tinggi untuk melayani Tuhan. Kak, kalau di perjanjian baru tuh kesannya nih Kak ya, kesannya tuh kayak banyak yang dipakai Tuhan itu dari latar belakang yang rusak, kacau, terus kalau nggak gitu jahat, terus ya yang aneh-aneh gitu. Yang kesannya di perjanjian baru aja dipakai Tuhan secara luar biasa. Iya, itu artinya pelayanan itu sebetulnya anugerah ya. Jadi anugerah itu kan bahasa lainnya karis ya. Anugerah itu sesuatu hal yang Tuhan berikan, sebetulnya orang itu nggak layak gitu lah. Orang-orang yang kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru seperti Matius itu siapa kan? Matius adalah pemungut cukai ya. Ada juga Petrus nelayan, gitu kan. Yohanes juga nelayan. Jadi orang-orang yang kelihatan dilihat pandang dunia itu kayak apa sih pekerjaanmu, apa sih profesimu, tapi Tuhan pakai gitu. Bahkan tadi Rasul Paulus yang kita juga sempat bahas. Jadi kalau kita melihat itu sebetulnya itu anugerah. Sama halnya dengan hidup kita. Hidup kita kan siapa sih latar belakang kita bagaimana. Kadang-kadang kita juga masih orang yang bergumul dalam dosa, tapi Tuhan memilih kita. Itu anugerah. Akhirnya kembali respon kita dari anugerah yang Tuhan berikan itu apa? Ya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ya kita berjuang terus untuk melawan kedagingan. Karena kan kita melawan 3 hal di dunia ini, yaitu dosa itu kan dalam 3 hal ya. Jadi pertama itu kan dunia, yang kedua roh-roh jahat di udara, dan yang ketiga diri kita sendiri. Ini bagian 3 ini yang terus muter gitu dalam hidup kita. Lah kita harus paham kalau kita melayani Tuhan adalah anugerah. Sehingga kita bergumul dalam 3 ini, kita perlu anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita boleh tetap kuat dan kita boleh melayani dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Amin. Nah itu dia berarti pelayanan adalah anugerah. Kita dapat anugerah itu. Hidup ini juga anugerah. Jadi ketika kita udah hidup, kita udah dapat anugerah, berarti nggak ada kata enggak untuk kita melayani satu sama lain. Kasihlah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu dia. Bagaimana kita mau mengasihi yang nggak kelihatan sama yang kelihatan aja kita nggak bisa membagikan kasih itu. Wah, thank you banget Kak Yo. Ini di episode pertama kita untuk programnya MYC siaran lagi. Pelayanan bukanlah beban, tapi suatu kehormatan. Nah, jadi kebanyakan orang-orang kalau ditawari pelayanan apapun itu, kelihatan nggak kelihatan, itu sudah enggak dulu karena dianggap beban. Tapi lihatlah kalau ada kesempatan melayani Tuhan dalam hal apapun, itu adalah suatu kehormatan. Karena kita sedang melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, bahkan kita melayani Juru Selamat kita. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa ya Kak. Oke. Kita berdoa untuk semua yang lagi mendengarkan, remaja, pemuda yang lagi dengerin juga supaya dapat diteguhkan lagi dan siap untuk melayani Tuhan dalam hidupnya.
Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh sharing bagian tentang pelayanan. Kami boleh memahami bahwa pelayanan adalah anugerah yang Tuhan berikan, bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan itu bukan beban tapi suatu kehormatan, karena kami melayani Engkau Raja di atas segala raja, ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, biarlah kami yang masih remaja, kami yang masih muda ini Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam pelayanan. Kami melayani bukan karena kami mencari keselamatan, tapi karena kami orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, sehingga bentuk ucapan syukur kami melalui pelayanan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yo. MYC siaran lagi. MYC siaran lagi. Life is worthy.